Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya, Ismail Marzuki, dalam YouTube channel Curhat Hukum Ismail Marzuki. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan sampaikan satu materi masih berkaitan dengan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa perkara pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, kali ini yang menjadi sorotan netizen adalah tentang jumlah tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer, yaitu 12 tahun. Di mana menurut netizen, tuntutan tersebut terlalu tinggi karena Barada Eliezer dianggap sebagai justice kolaborator. Nah, kali ini saya sampaikan materi singkat tentang apa itu justice kolaborator menurut hukum Indonesia. Nah, namun, mohon kesediaan sahabat curhat hukum untuk terlebih dahulu like, subscribe, komen, dan share di bawah ini. Terima kasih. Nah, sahabat curhat hukum, secara singkat yang dimaksud dengan justice kolaborator adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Peraturan tentang justice kolaborator dapat kita temukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 dan juga Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tanggal 14 Desember 2011. Di dalam peraturan bersama tersebut, justice kolaborator diterjemahkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, yaitu saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai justice kolaborator adalah sebagai berikut. A. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan atau terorganisir. B. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan atau terorganisir. C. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya. D. Kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis. Dan E. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan tindak pidana serius dan atau terorganisir adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkotika, psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kehutanan, dan atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas. Pidana yang dijatuhkan bagi justice kolaborator adalah A. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau B. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Sahabat curhat hukum, setelah mengetahui apa itu
justice kolaborator, maka menarik pandangan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Barada Richard Eliezer itu bukanlah justice kolaborator. Jaksa punya alasan atau penilaian tersendiri kenapa Barada Eliezer tak disebut justice kolaborator. Nah, ini dapat kita temukan dalam berita di detik.com, di mana Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengungkapkan Eliezer dinilai sebagai eksekutor atau pelaku utama pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Barada Eliezer bukanlah orang pertama yang menguak fakta hukum. Nah, menurut Kapus Penkum, deliktum yang dilakukan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguak fakta hukum, kata Ketut dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung yang dikutip dari Detik News Jumat 20 Januari 2023. Nah, sahabat curhat hukum, kesimpulan ada pada sahabat curhat hukum sendiri, apakah Barada E itu seorang justice kolaborator atau bukan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.